Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan memberikan tema pada ibadah pada hari ini diambil dari Mazmur pasal 112 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 dengan judul perikop bahagia orang benar. Jadi di sini kita akan sama-sama belajar untuk Mazmur 112 ini. Baiklah, kita siapkan hati kita, seluruh hidup kita untuk kebenaran firman Tuhan. Saya akan mulai membacanya. Kita akan membaca sama-sama, saudara-saudari sekalian. Baik, dengan judul perikop bahagia orang benar. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Kita akan bahas dengan ayat per ayat untuk kita dapat lebih mengetahui isi kebenaran firman ini lebih dalam. Jadi di sini dikatakan dengan judul perikop adalah bahagia orang benar. Jadi jika kita hidup benar di hadapan Tuhan, ya. Jadi bukan kita hidup benar di hadapan manusia, tapi di sini yang dikatakan di kitab Mazmur ini adalah bahagia orang benar, benar di hadapan Tuhan. Karena kalau kita benar di hadapan orang, itu otomatis kan pada saat orang itu ada saja kan. Jadi kita hidup benar pada saat dia ada bersama kita. Tapi setelah dia tidak ada bersama kita, kita akan bisa kembali ke tidak benar gitu kan. Tetapi kalau Tuhan ada di dalam hati kita, Roh Kudus ada di dalam hati kita, pasti di setiap hembusan nafas kita, di setiap detik kita, pasti kita akan melakukan kebenaran itu sendiri. Karena Tuhan itu kan selalu ada dalam hidup kita, setiap detik, setiap nafas kita gitu kan. Jadi di sini ditekankan bahwa kita harus hidup benar di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Karena kalau kita hidup benar di hadapan manusia, resikonya adalah jikalau manusia itu atau orang yang kita kenal itu tidak ada bersama kita, kita bisa kembali lagi ke hal buruk kita begitu. Dan di ayat pertama ini dikatakan bahwa kita berbahagia karena kita takut akan Tuhan. Iya kan yang saya sebutkan tadi. Jadi kita harus takut akan Tuhan, mempunyai hati yang takut akan Tuhan, takut melakukan hal yang jahat di mata Tuhan begitu. Nah, setelah itu yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jadi perintah kebenaran firman Tuhan. Karena segala perintahnya Tuhan itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Walaupun secara manusia, secara duniawi lah ibaratnya kan, itu merugikan. Contohnya di tempat kerja, teman kita menyelewengkan dana, kita tidak ikut-ikutan. Kita memang tidak mendapatkan uang lebih, tetapi hidup kita benar, hidup kita sejahtera. Kalau suatu hari ada auditor ngaudit gitu kan, otomatis kena semua gitu kan. Jadi di sini ditekankan di Mazmur 112 ini bahwa kita harus hidup benar di hadapan Tuhan, ya. Saudara-saudari, pemuda-pemudi kita, ayat selanjutnya, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Jadi setiap orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, takut akan Tuhan, hidupnya akan diberkati. Diberkati itu tidak hanya dalam hal keuangan saja ya. Jadi diberkati itu bisa jadi kesehari-harian. Contohnya saya ini contohnya. Saya dulu pernah mengalami suatu penyakit. Saya menggunakan BPJS. Kata orang BPJS itu dipersulit atau bagaimana lah ya, itu kata orang lah ya. Tapi pada saat saya menggunakan BPJS untuk operasi, puji nama Tuhan, Tuhan lancarkan, mendapatkan dokter yang baik, yang mempermudah jalurnya operasi itu. Jadi operasi yang harusnya bayarnya puluhan juta kalau tidak memakai BPJS atau uang sendiri, tetapi karena pakai BPJS, di backup BPJS. Karena saya mengalami suatu penyakit yang memang harus dioperasi dan itu membutuhkan banyak dana, dan memang pada saat itu memang tidak ada dananya ya saudara-saudari. Jadi ngandalkan Tuhan maksud saya dengan cara berdoa. Nah di sini dikatakan bahwa kita kalau hidup benar, angkatan orang benar akan diberkati. Jadi diberkati bukan hanya karena keuangan, tapi juga diberkati keseharian kita. Contohnya kita butuh apa, ada orang yang mengasihi, atau ada hal yang ngurus surat-surat agak dipersulit, yang harusnya dipersulit jadi dipermudah. Jadi diberkati itu sangat luas ya, bukan hanya dalam hal keuangan, tapi juga bisa kesehatan, bisa juga dengan sesama. Diberkati untuk menjadi berkat. Nah begitu. Tapi di ayat kedua ini, anak cucunya akan perkasa di bumi.
Jadi bukan hanya kita aja yang diberkati, tetapi keturunan-keturunan kita, anak kita, cucu kita, begitu ya. Jadi di sini saya menekankan bahwa kita hidup harus takut akan Tuhan, menjalankan perintah Tuhan. Saya tahu itu sangat susah. Maka dari itu, kita harus buka hati kita untuk memohon Tuhan memberikan kita Roh Kudus, dan kita harus hidup suci, kudus, benar di hadapan Tuhan. Karena orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberkati. Dan kita baca ayat selanjutnya, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Jadi harta kekayaan di sini bisa berupa hal materi. Terus setelah itu kebajikannya tetap untuk selamanya. Kebajikannya itu kita hidup benar di hadapan Tuhan ya. Jadi hidup bijaksana. Contohnya, kita tidak terlilit pinjol, kita tidak terlilit hutang kredit. Tapi kalau urgent ya biasa ya pakai seperti itu. Tapi kita bijaksana lah. Kalaupun harus kepepet misalnya, atau yang udah terlilit pinjol atau kredit atau hutang, ya kita janganlah hutang lagi gitu kan. Kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Memang yang namanya udah terlilit hutang itu memang sangat susah ya, apalagi melunasinya itu juga sangat berbelit-belit. Tapi percayalah, jika kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita bilang, Tuhan ini udah terlanjur nih, udah hutang ini itu, Tuhan ini gimana ya lunasinya, Tuhan ya tolong bantu aku, lancarkan rezeki aku, biar Tuhan bukakan jalan. Tapi usahakan agar kita tidak terlilit lagi. Karena kalau biasanya ini secara saya pribadi ya, dalam pribadi saya ya, kalau udah terlilit pinjaman si A, biasa akan ngalir ke B, C, D, E. Biasa seperti itu. Nah, untuk saya secara kesaksian pribadi, saya membuat biar hutang itu tidak berkelanjutan ya. Saya harus irit-irit. Saya harus irit-irit dalam arti hidupnya harus sangat-sangat bijaksana untuk tidak terlilit di hutang-hutang berikutnya. Dengan cara bagaimana ya, kita hemat-hemat gitu kan, nutupin utang A, B, C, D sampai semuanya tertutupin. Nah, memang pada saat ini saya membutuhkan suatu barang dan saya memang harus kredit. Jadi pelunasannya memang beberapa bulan gitu kan. Jadi ya untuk menutupi ini ya jangan sampai pinjam lagi. Ya lebih bijaksana kita berdoa aja, minta Roh Kudus tolong kita untuk lebih bijaksana lagi, begitu ya. Baik, ayat selanjutnya, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Jadi di saat kita mengalami masalah terpuruk, minta tolong Tuhan, kita hidup suci kudus di hadapan Tuhan dengan hidup benar, melakukan kebenaran firman Tuhan. Maka di sini dikatakan, di dalam gelap terbitlah terang bagi orang benar. Nah, begitu ya. Ayat selanjutnya, pengasih dan penyayang orang yang adil. Ya, jadi pengasih dan penyayang orang yang adil ya, saudara-saudari. Dan ayat selanjutnya, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Jadi memberi pinjaman ini kita ngebantu orang. Tapi alangkah lebih baik kalau kita ngebantu orang, kita jangan mikir dia balas budi ke kita, nanti biasanya kecewa. Kecewa kalau dia nggak bayar atau dia ditagih lebih galak dari kita gitu kan. Di FYP kan biasa gitu ya, bikin parodi-parodi orang yang minta pinjaman lebih galak daripada orang yang meminjamkan pada saat ditagih gitu kan. Lebih baik kita ya, kalau memang ada orang pinjam ya anggap aja ngasih. Udah, misalnya saya pinjam 300 nih, ya saya bisa bantunya 50, udah ini buat kamu, nggak usah dikembaliin. Atau lebih baik tidak usah mengharapkan dia tahu balas budi, karena nanti kita kecewa. Karena manusia ini memang kadang itu lupa yang secara balas budi gitu kan. Baik, di ayat selanjutnya,